Shalom sudah terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan Komisi Wanita Ester pada sore hari ini, bersama-sama kita akan merenungkan satu tema mental padang gurun. Bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak-ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang kita seringkali mengeluh atas keadaan yang terjadi di dalam hidup kita. Kita mungkin mengeluh karena keadaan ekonomi kita, karena pekerjaan kita, karena anak-anak kita, karena pasangan kita mungkin, atau segudang persoalan yang lain. Mengeluh biasanya muncul jika kenyataan yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Meskipun mengeluh itu tidak akan mengubah keadaan yang terjadi. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jauh sebelum kedatangan Kristus ke dunia ini, Tuhan telah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Tuhan memilih bangsa ini sebagai alatnya, sehingga melalui keturunan mereka, Mesias hadir ke tengah dunia ini. Sebagai bangsa pilihan Tuhan, apakah bangsa Israel itu hidup baik-baik saja? Menjadi umat pilihan Tuhan tidak serta-merta menjadikan kehidupan bangsa Israel baik-baik saja. Mereka seringkali hidup di dalam ketidaktaatan kepada Tuhan Allah mereka. Selama 400 tahun bangsa Israel hidup menjadi budak di Mesir. Selama itu pula mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Allah mereka. Karena belas kasihan kepada umat pilihannya, maka kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari tempat perbudakan, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan menuju ke tanah perjanjian bukanlah satu perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati padang gurun. Dikatakan bahwa bangsa Israel itu berangkat dari padang gurun Sin menuju ke Rafidim sesuai dengan perintah Tuhan, tetapi tidak didapati air di Rafidim ini. Lalu apa yang terjadi? Mereka bertengkar dan marah kepada Musa. Mereka protes kepada Musa, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan?" Bukankah mereka ini yang juga protes kepada Tuhan supaya bisa keluar dari Mesir, supaya mereka bisa lepas dari perbudakan di Mesir? Mengapa mereka protes ketika mereka sudah keluar dari Mesir? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bangsa Israel itu protes karena mereka hidup di dalam perbudakan. Sekarang ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka kembali protes karena kehausan, karena tidak ada air di tempat mereka sekarang berkemah. Padahal ketika mereka berada di padang gurun Sin di pasal yang ke-16, Tuhan Allah telah memberi mereka mana dan burung puyuh sebagai makanan mereka. Mereka lupa akan berkat yang baru saja mereka terima. Berkat mana dan burung puyuh yang mereka dapatkan tanpa harus mereka bekerja. Mereka dengan cuma-cuma mendapatkannya. Ketika mereka lapar, mereka protes. Ketika mereka haus, mereka juga protes. Ketika mereka lelah, mereka juga protes.
Kapan mereka berhenti bersungut-sungut? Jika tidak tahu bersyukur, maka semua itu akan menjadi salah. Semua tidak ada yang benar, dan apapun yang Tuhan kerjakan selalu tidak mereka hargai karena ketegaran hati mereka. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita boleh merefleksi apa yang dilakukan oleh orang Israel, bukankah kita juga sering melakukannya? Kita protes jika kita tidak mendapatkan pekerjaan. Giliran kita bekerja, kita mengeluh, lelah, dan lain sebagainya. Kita protes ketika kita tidak dilibatkan di dalam pelayanan. Giliran kita dilibatkan pun kita mengeluh lelah, dan lain sebagainya. Kita mengeluh dan mengeluh tanpa kita bersyukur, tanpa kita pernah melihat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika kita ada di dalam pergumulan hidup, kita juga bertanya, apakah Tuhan ada bersama-sama dengan kita? Padahal kita yang justru seringkali melupakan Dia, Sang Pemberi berkat. Kita lebih menikmati berkat daripada kita menikmati kebersamaan kita bersama Sang Pemberi berkat itu. Mari kita tinggalkan mental padang gurun, mental yang mudah mengeluh. Belajarlah untuk bersyukur daripada kita mengeluh. Allah Bapa telah memberikan kepada kita berkat yang luar biasa dengan memberikan putranya bagi kita menjadi tebusan bagi kita orang berdosa, dan Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menjaga kita. Nikmatilah berkat Tuhan dan jadilah berkat, bukan menjadi beban. Percayalah sepenuhnya kepada Allah yang berdaulat atas hidup setiap kita, yang senantiasa memelihara hidup kita selamanya. Ada 1000 alasan untuk mengeluh. Begitu pula ada 1000 alasan untuk kita bersyukur. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Biarlah melalui renungan singkat ini, setiap kita boleh diingatkan. Mari kita tinggalkan mental padang gurun. Mari kita menjadi pribadi yang senantiasa mudah untuk bersyukur di dalam hidup kita. Karena Tuhan telah melimpahi kita dengan begitu banyak hal yang luar biasa, begitu banyak berkat yang sudah kita dapatkan. Kiranya nama Tuhan saja yang senantiasa kita muliakan. Amin.